program kita itu banyak yang tidak merealitas. Seperti umpamanya program seperti diet atau program-program yang lain. Kita ambil contoh yang diet ya. Kenapa kebanyakan diet-diet itu justru kemudian berakhir dengan makin gembul setelah selesai program ya. Jadi intinya sebenarnya orang kurus atau gemuk itu sebenarnya adalah program bawah sadarnya. Jadi semua program yang ingin kita pokoknya intinya begini, setiap hal-hal yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya kan hanya mainan program bawah sadar. Jadi kalau seumpamanya sekarang lagi marak program diet karbo ya kan, sama gula seumpamanya, itu sah-sah saja, itu sebenarnya bagus. Tapi caranya ini, seandainya mereka pakai pendekatan kekuatan program bawah sadar, maka kebanyakan pasti berhasil. Ilustrasinya begini, contohnya begini ya. Ini saya contoh di dalam lingkungan saya, paling gampang. Teman saya itu keluarganya itu yang laki-laki, kebanyakannya nih, yang laki-laki semuanya itu kurus semua. Dia kalau orang bilang mungkin itu turunan dari bapaknya karena bapaknya seperti itu. Tapi ini saya mengatakan ini bukan program dari bapaknya, karena setiap orang itu, setiap anak itu adalah gabungan dari program orang tuanya, ibu dan ayahnya kan. Pada nyatanya ibunya itu gemuk, tapi bapaknya itu kurus. Dan anak laki-lakinya itu semuanya itu kurus semua. Pola hidupnya, pola makannya itu sama semua, hampir sama. Makannya jadi jarang, suka ngerokok, suka ngopi, suka minum manis. Tapi kalau sekali makan mereka banyak kalau makan, tapi tetap saja kurus. Ini setelah saya sedikit. Sedangkan saudara-saudara perempuannya itu pada masa sebelum menikah itu mereka kurus-kurus juga. Tapi setelah menikah, kemudian mereka ternyata gemuk-gemuk. Karena ternyata suami-suami mereka itu setelah kemudian menikah, mereka akhirnya menjadi semakin subur. Rata-rata gemuk. Bahkan yang perempuannya itu walaupun lakinya kurus, tetapi dia tetap gemuk. Kita telisiri ya. Jadi begini. Mereka maksud saya program bawah sadar itu sebenarnya kan suatu program. Jadi bawah sadar itu adalah salah satunya adalah pengulangan dari apa yang dia ditangkap oleh bawah sadar. Contohnya di keluarga mereka, yang mereka lihat itu pola makan bapaknya. Bapaknya itu seperti itu. Karena mereka dekat dengan bapaknya, saudara. Jadi apa? Mereka ngerokok, mereka persislah pola makannya dengan apa yang dilakukan bapaknya. Akhirnya karena bertahun-tahun, maka akan terekam menjadi suatu pola dan dia mengikuti. Tanpa sadar dia ikut apa yang menjadi program bapaknya. Jadi kurus semua sampai sekarang itu. Mereka tuh kuatnya, walaupun kerjanya mereka kerja kasar, tapi tetap mereka itu bertenaga. Hanya sekedar, bahkan makannya itu paling banyak itu 2 kali sehari. Jadi makanya bahkan sehari sekali, yang banyak itu merokok sama ngopi. Kopinya tentu ada gulanya ya. Kita lihat sehari-hari. Kemudian melihat program bahwa bapaknya kurus, ibunya itu gemuk. Kita lihat saudara-saudara perempuannya begitu, saudara perempuannya, maka saudara perempuannya gemuk-gemuk, saudara lakinya enggak. Itu programnya tidak sengaja, karena setiap hari melihat.
Kemudian istri-istri dari anak-anaknya itu yang kurus-kurus itu, istrinya tuh gemuk-gemuk semua. Iya kan? Programnya begitu. Sama. Nah, kita lihat anak-anaknya, cucu dari bapak itu sekarang melihat pola terlihat polanya. Ketika yang saudara perempuannya mempunyai suami yang gemuk, berarti dua-duanya gemuk ya kan? Anaknya berarti cucu dari bapak itu gebuk-gebuk semua. Karena apa? Yaitu itu adalah program tanpa sadar dari pola bawah sadar. Seperti itu. Tidak jauh berbeda juga dengan diri saya. Diri saya itu keluarga saya itu keluarga besar. Cara pola bapak saya memberi kasih sayang ke anak-anaknya itu terekam banget dalam diri saya menjadi suatu program. Aku melakukan yang sama dan saya selalu memperbaikinya. Tidak pernah membentak, tidak pernah marah, penuh kasih sayang. Akhirnya kami pun yang semua anak-anak laki-laki seperti itu. Yang perempuan, ibu ini agak beda. Ibu itu dari kecil itu cenderung tertekan karena ikut dengan ibu tiri, ya kan? Ikut dengan ibu tiri, jadi agak keras cara mendidik. Dan anehnya, ini memang ada anti klimaks ya, ada anti klimaks dari atau paradoks dari suatu. Karena mungkin kasih sayang bapak dan ibu itu kan berimbang. Jadi ibu itu cara menyampaikan kasih sayangnya beda. Sayangnya ayah itu tidak pernah marah, tapi kalau ibu itu dengan marah. Program awalnya bahwa ketika seorang ibu itu marah, kita yang besar-besarnya itu ngomong. Nah, inilah bagusnya bahwa sadar itu masih bisa kita akali itu dengan cara begitu. Ketika ibu ngomel, maka kita sebagai kakak-kakaknya itu akan segera mereframe ulang. Jadi ketika ibu menyampaikan sesuatu dengan cara marah, mamanya kita, ibu itu sebenarnya sayang sama kita, ya kan? Itu sedang memberikan pelajaran kepada kita, cuma dengan cara yang ibu ketahui. Jadi akhirnya berbeda. Adik-adikku luar biasa juga, sangat sayang sekali dengan anak-anaknya. Nah, kembali ke program awal tadi, ke bicara awal tadi, yaitu tentang program yang gagal tadi. Kita lihat dalam hukum fisika itu ada yang namanya hukum Archimedes, ya kan? Hukum Archimedes itu begini. Ketika semakin ditekan, jadi ketika suatu diberi tekanan, maka dia akan menekan balik sebesar tekanan yang diberikan. Makanya di sini akan hal lahir banyak teknik seperti dongkrak itu kan memakai hukum Archimedes, atau yang jenis mengangkat alat-alat berat lah. Nah, ini terjadi pada program diet biasanya. Karena apa? Selama sebelum diet, seseorang itu sudah menjalani pola yang sangat sangat membekas. Maksudnya yang sudah jadi gitu. Contoh seumpamanya seorang yang sudah biasa makan 3 kali sehari umpamanya, dan porsinya besar, ya kan? Kemudian dia mulai diet. Dia diet itu dengan cara umpamanya tidak makan buah saja atau macam-macam, program diet lah pokoknya. Program diet itu kebanyakan pengen menghasilkan yang instan tanpa mau bersusah payah. Nah, sekarang program yang sudah ada itu seperti guratan yang sangat tebal. Kita ingin segera, sedangkan guratan itu kalau dalam tulisan biasa kita bisa hapus, tapi kalau dalam diri manusia
ketika dia sudah menjadi program atau suatu guratan, itu guratannya tidak akan bisa hilang. Dia hanya akan bisa tergantikan dengan guratan tandingan yang sama. Nah, guratan yang lama itu ibarat pahatan-pahatan yang sudah lama, yang cekungannya dalam, yang ukirannya sudah bentuknya luar biasa. Sekarang kita ganti dengan hal yang instan. Itu gambar tempel sih namanya. Karena hujan luntur. Iya kan? Program diet, kita hanya melakukan program sekian hari, kemudian selesai. Apa yang terjadi? Sama seperti hukum Archimedes tadi, diri kita itu ditekan supaya nggak makan, umpamanya nggak makan yang berlebihan, ya. Terus itu dengan kaget, dengan sekonyong-konyong, suatu program dihajar, ditutup dengan program baru yang bertolak belakang dengan program yang tadi. Hasilnya apa? Begitu selesai yang ada itu, ketika program selesai, dia mungkin berhasil turun berat badannya. Namun, ketika selesai program, balas dendam, makannya lebih banyak, lebih gendut, berat badannya naik menjadi berlipat-lipat. So, bagaimana dong solusinya? Solusinya sebenarnya gampang-gampang susah, tapi ini pengalaman saya pribadi. Bahwa dulu saya itu pernah mencapai berat badan sampai hampir 90, saat itu 85-87. Ketika awal-awal saya menikah, mungkin saking bahagianya semua hormon keluar, sus cocok, ya kan? Akhirnya saya gendut. Aduh, luar biasa beratnya. Biasa saya berat dari SMA itu nggak ada 60. Kemudian setelah saya menikah, sebelum menikah itu saya berat badannya masih di bawah 65. Setelah menikah setahun kemudian 85 lebih, 20 kilo naiknya. Itu sama. Jadi program itu sebenarnya dalam 1 tahun itu saking lagi seneng-senengnya, ya kan, pengantin baru, ya makan seenaknya, puas, ya kan, tidur ada temennya, happy terus dengan istri, ya kan, maka akhirnya bengkak. Dan saya menyadari itu, ini luar biasa. Saat-saat awal memang saya melakukan penurunan berat badan itu ya dengan berbagai macam cara, seperti diet dan seperti itu, balik lagi. Akhirnya saya menemukan formula bagaimana cara sederhana sebenarnya, tapi memang harus punya keyakinan teguh. Ini harus pakai teknik yang orang akan kayaknya nggak percaya deh cara seperti ini, tapi sebenarnya sangat mudah. Kekuatan pikiran itu seperti kombinasi kekuatan pikiran dan pemrograman bawah sadar. Jadi begini, ketika saya sudah mulai bengkak pada saya, kemudian saya hanya sekitar begini, saya sedang nulis status kan, berat badan saya masih sekitar 80, kemudian saya menulis status. Seneng deh berat badan saya antara 71 sampai 74, muter-muter situ saja. Saya hanya sekedar menulis begitu. Pengalihan, dalam arti pengalihan itu begini, saya tidak melekat dengan itu, dengan program itu. Karena program yang biasanya saya lakukan, orang-orang lakukan kan sebenarnya benar-benar melakukan diet yang ketat dan dengan cara bagaimana. Tapi saya memang agak nakal dikit. Jadi saya melakukan program itu adalah begini, makan apapun, sebanyak apapun gitu, berat badan saya 71-74. Yang kedua adalah saya melakukannya begini, saya cerita ke setiap orang, berat badan saya belum segitu, masih 80 ke atas. Kemudian saya bilang, alhamdulillah sih, saya sih lagi program 71-74 gitu. Saya nggak meneruskan bahwa itu berhasil atau enggak. Jadi biar open love gitu, atau biar teralihkan. Dan akhirnya bawah sadar itu kan nagih terus ke kita gitu.
74 itu kapan gitu kan? Ya enggak tahu. Tapi efeknya itu ada efek positif dan negatif. Kita kasih efek negatifnya dulu ya. Efek negatifnya itu ketika program bawah sadar itu open loop. Gila bener. Saya dibikin sengsara bener-bener untuk turun dari 80 kilo itu menjadi bahkan di bawah 70 dengan sakit. Dengan sakit. Yang lebih parah lagi adalah dengan kesulitan finansial. Bayangkan. Itu saya kapoknya luar biasa di situ. Makanya ini harus aware ya, jangan sampai open loop. Ketika open loop, maka dia akan memberitahukannya sampai gila-gilaan. Sampai setiap hari saya berbulan-bulan itu makan tuh cuma sehari sekali karena nggak punya duit. Duitnya tinggal 500 perak. Nunggu sampai saya puasa dulu, sore ada rezeki makan. Itu selama berbulan-bulan. Itu memang sampai akhirnya turun. Akhirnya turun, kemudian saya sadar itu. Wah, ini program nggak bagus ini kalau yang begini. Jangan sampai open loop, gitu kan. Akhirnya saya makan lagi, saya hapus program tadi. Tetap 7174, tapi saya ada tambahannya. Walaupun makannya banyak, walaupun apa gitu loh. Saya berat badanku segitu. Itu awalnya kan 7174 saja berhenti. Nah, itu tambahin gitu. Jadi walaupun duitku banyak, makanku banyak, makan apapun saja saya tetap sehat dan berat badanku 7174. Dan itu alhamdulillah berhasil. Pada awal-awalnya kita makan memang. Makan apa saja kita makan. Tapi tahu sendiri kan, dengan kata sehat, semakin sehat, maka tubuh itu akan mensortir dengan sendirinya. Anehnya, walaupun uangku banyak, kesempatan makanku banyak, tetapi pola makanku dan pola yang aku makan itu, tubuh lebih cerdas, bawah sadar lebih cerdas memilihkan untuk diriku apa yang harus dimakan dan apa yang tidak. Jadi ketika suatu saat sekarang ini yang namanya makan itu nasi itu kalau saya makan itu biasanya bisa sampai 2 piring kalau saya. Sekarang itu 1 piring pun enggak. Bahkan kalau makan itu saya separuh. Apalagi kalau di warung makan ya. Kalau tidak karena ada teman-teman atau apa atau kalau memang saat tertentu saya bisa makan banyak juga. Tetapi anehnya itu tidak. Kalau seumpamanya tubuh ini berat badanku lagi 71 itu makanku masih bisa banyak. Tapi kalau sudah 74 makan nasi itu kayaknya nggak ketemu. Kadang-kala seharian nggak ketemu nasi, nggak ketemu yang manis-manis. Hanya ketemu dengan sayur seperti itu. Anehnya bukan aneh, seperti itu program bawah sadar. Jadi seperti itu. Jadi salah satu caranya ada sedikit-sedikit lakukan. Kalau umpamanya tidak bisa seperti saya, ada cara yang kedua. Kalau cara program itu sebenarnya jangan cari yang instan. Carilah program yang bertahun-tahun. Contohnya, kalau kebiasaan kita sekarang makan 3 kali sehari semuanya dengan karbo dan gulanya, selama ini 3 kali semuanya. Kita kurangilah 2 kali gitu. Terus diprogram 1 bulan. Dalam 1 bulan yang biasanya kalau kita umumnya itu 3 kali, pakai 2 kali. Terus bulan berikutnya atau 2 bulan, 3 bulan berikutnya 1 kali aja karbonya gitu. Karbonya ya kan. Terus seperti itu. Atau kurangi takarannya seperti itu. Terus saja. Sesuatu yang mengulang maka dia akan menjadi program. Dan kita ingin lihat rumus puasa ya kan. Jadi contoh puasa itu di disiplinnya ya. Jadi disiplin bahwa program itu harus berjalan. Ya tadi sedikit-sedikit gulanya itu bisa seperti itu. Dan anehnya ketika program bawah sadar itu sebenarnya harus dibarengi dengan, kalau menurut saya itu harus dibarengi dengan afirmasi. Afirmasi itu seperti yang saya bilang tadi, memang tidak perlu waktu khusus, tapi yang penting sering kita lakukan. Terutama
saya sih lebih cocok bukan afirmasi ya, self talking sebenarnya, atau menceritakan ke orang lain. Karena kalau afirmasi itu biasanya kan kita melakukannya dengan waktu-waktu tertentu atau apa. Tapi kalau kadang-kala itu juga membuat malas. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara menceritakan ke orang lain, seperti menulis status, itu kan sebenarnya kita sedang berbicara kepada diri kita sendiri. Wah, jadi saya ngomong begini, saya jadi pengen membahas tentang self talking, metode Craft ya. Jadi sebenarnya itu saja. Jadi pesan saya, ketika kita melakukan suatu program, lebih baik kita lakukan secara bertahap supaya kita terhindar dari efek hukum Archimedes. Kemudian juga program yang tertanamnya itu kita menjadi program baru yang tidak membuang program lama, tapi bisa bersanding dengan program lama itu. Program baru itu bisa bersanding dengan program lama yang bisa kita pilih. Karena seandainya program lama itu ketika kita sakit dan kita perlu menaikkan berat badan, maka kita bisa munculkan lagi kan. Jadi intinya adalah tidak ada satupun di dalam diri kita itu yang harus kita musuhi atau kita buang. Karena itu adalah bagian dari diri kita. Hanya perlu kita memilih mana yang harus kita pakai. Maka ketika program itu belum ada, maka bikinlah program itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik, supaya program itu tertanam dengan baik, yaitu dengan kesabaran, dengan lamanya waktu. Jangan instan. Segala sesuatu yang instan itu guratannya tipis, jadi cepat pudar. Oke, sampai situ saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Hasta la vista baby, peace and love. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.